Selamat pagi, Pak Yoka.
Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi ya. Pagi, Pak. Ya, mana semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Sehat, Alhamdulillah, Pak. ya. Sehat, Pak. Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. ya sama-sama Pak. Ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Nah, ya. Jadi kemarin mohon maaf itu mungkin sudah banyak yang hadir kemarin, tetapi saya pikir kan saya dikirimi link itu di jam-jam 9 lebih, saya pikir tidak ada, jadi masih libur ya, sehingga kemudian saya pergi keluar. Mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, Bapak sekalian di sini. Jadi saya pikir kemarin tidak ada kuliah, tapi ternyata ada kuliah. Tapi saya sudah terlanjur di luar dan kalau balik mungkin susah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan brainstorming ya, brainstorming kita di sekian. Oh ya, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu sekalian. Dan bagi yang merayakan, semoga puasa kemarin sukses ya, tidak ada halangan apapun, dan semoga dengan silaturahmi ini masih terjalin dengan baik pada Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat pada Ibu sekalian. Hari ini kita melanjutkan ya kuliah dan brainstorming ya. Saya cenderung suka mengatakan brainstorming atau sharing saja karena Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak sudah banyak ya, sudah banyak pengalaman ya di perusahaan, atau mungkin yang masih baru juga sudah banyak pengetahuan mengenai hal tersebut. Dan sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin memberi pendapat gitu. Ada dari Bapak Ibu sekalian? Biasanya kuliah MMP ini diskusi ya. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin memberi pendapat? Ya baik, kalau sementara belum ada, jadi kita terakhir ya. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya dengan beberapa dari waktu itu. Saya juga pernah meminta pada Bapak Ibu sekalian untuk membaca salah satu buku ya, buku manajemen strategik. Tetapi secara umum manajemen strategik ya, buku-buku itu menguraikan ini teori ya, teori mengenai mulai pengertian strategic manajemen ya, kemudian juga ada yang buku kemudian masuk ke SWOT ya, kemudian masuk ke bagaimana kita menggabungkan beberapa kekuatan, kelemahan ya, kemudian ancaman dan juga kesempatan ya. Tapi kemudian diikuti dengan ada yang KPI, Key Performance Indicator ya. Jadi itu memang agak sulit ya bagi kita, dan juga saya ya, waktu ya saya seperti Bapak Ibu sekalian juga belajar menerapkan manajemen di perusahaan dan juga di beberapa konsultan ya. Saya juga beberapa kali jadi konsultan engineering di perusahaan swasta maupun juga di
Kementerian Perindustrian ya, melihat bahwa memang tidak mudah kita bicara strategi karena banyak orang ya memahami strategi itu satu cara ya, suatu metode itu betul cara metode, tetapi sebenarnya perbedaan manajemen strategik dengan manajemen yang lain itu selalu yang dituju adalah daya saing, ya, keunggulan daya saing yang kita sebut dengan competitive advantage, ya, competitive advantage. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menjumpai buku-buku namanya strategic marketing management, strategic human resources management, strategic financial management, strategic branding management, ya, kemudian strategic mungkin ada riset atau innovation management, ya, jadi banyak manajemen strategik sesuai dengan yang dulu pernah kita bahas juga manajemen fungsi yang ada di masing-masing perusahaan. Ya, jadi dulu kenapa kita bahas bahwa secara umum memang yang menerapkan atau memutuskan ya meletakkan strategi manajemen strategi itu di holding company-nya, ya, di holding company-nya. Tetapi tidak kemudian melupakan bahwa strategi itu juga harus diturunkan di manajemen fungsi yang lainnya. Manajemen fungsi itu adalah manajemen pendukung seperti manajemen HRD, manajemen pemasaran, manajemen supply chain, manajemen logistik, manajemen pengadaan dan pembelian, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian beberapa perusahaan itu ya juga memiliki bagian riset dan pengembangan, riset and development. Maka di situ juga harus ada strategi itu diturunkan di manajemen yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi secara prinsip, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak salah mengatakan bahwa strategi itu adalah cara, metode, tetapi semua sebenarnya harus berujung pada satu tujuan, yaitu apa? Memiliki keunggulan daya saing. Nah, keunggulan daya saing itu apa? Yaitu memudahkan customer kita, ya, atau user itu memilih kita sebagai satu-satunya atau mungkin bagus dari satu dari tiga yang paling unggul. Ya, tentu yang paling bagus satu dari sekian, nomor satu, tapi kan itu sulit. Tapi menjadi pilihan yang sangat dianggap memiliki kompetitif di dalam hal apapun karena kita memiliki apa yang kita sebut dengan competitive advantage atau keunggulan daya saing. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses di dalam planning strategik itu sifatnya disebut dengan closed loop control. Jadi closed loop. Jadi loop tertutup. Jadi setelah biasanya kalau kita bicara mengenai SWOT, itu setelah kita menetapkan strategi, maka kemudian bila tidak cocok, kemudian diputar lagi ya dengan melakukan analisa pada goal, objektif kita, visi misi, kemudian mengkaji ulang internal analysis yang kita sebut dengan strength and weaknesses, terdiri dari dua faktor, kemudian kita mencoba juga melihat bagaimana kondisi di luar, yaitu melalui faktor kesempatan, opportunity, dan faktor ancaman, ya, threat and opportunity. Itu yang kita lakukan, itu begitu. Tetapi di dalam banyak berkembangnya ilmu pengetahuan dan
keterampilan di dalam penerapan manajemen, ternyata strategic implementation itu harus diterapkan pada apa yang kita sebut dengan value chain. Itu menjadi sesuatu yang sangat masuk akal. Kenapa demikian? Karena strategik itu adalah satu rangkaian ya, kalau kita melihat yang dulu bulat-bulat itu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu strategi itu adalah satu upaya kita setelah tadi mendapatkan strategi yang kita pilih, itu kita pakai untuk mengkonfigurasi value chain ya, sehingga menghasilkan keunggulan daya saing. Nanti kita akan bahas mengenai value chain ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian setelah itu kalau kita kemudian bisa menciptakan satu kompetensi unggul, yaitu kekuatan dari kemampuan kita yang tidak bisa disaingi oleh pihak lain, maka itu yang disebut dengan keunggulan daya saing. Contoh yang paling bisa kita lihat di pasaran ya Bapak Ibu sekalian, contoh namanya keunggulan di dalam supply chain. Ya, contohnya Indomaret Bapak Ibu sekalian, Indomaret, kemudian Alfamart ya. Dan mungkin ada yang lain, mungkin K3 ya. Tapi mungkin di beberapa daerah juga ada yang lain. Tadi menunjukkan bahwa mereka memiliki strategi yang pas di dalam supply chain-nya. Nah, apa bedanya supply chain dengan value chain? Jadi, supply chain itu adalah secara umum rantai pasok, sedangkan value chain itu adalah mata rantai di dalam rantai pasok. Jadi chain in the long of the supply chain, ya, mata rantai yang ada di dalam supply chain itu yang memberikan nilai tambah Bapak Ibu sekalian. Ya, memberikan nilai tambah. Nah, apa yang disebut dengan nilai tambah dan tidak nilai tambah? Ya, non value added chain dan value chain ya, atau added value chain. Ya, contoh logistik, perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain itu tidak ada nilainya, Bapak. Ya, tidak ada nilainya di dalam value chain itu. Kecuali ya, bagi pihak yang transportasi itu adalah nilai. Ya, yang dinilai itu sebagai satu mata rantai yang meningkatkan nilai, tapi di sisi lain itu adalah dianggap tidak memberi nilai pada perusahaan. Karena justru kita mengeluarkan tapi tidak mau nilai tambah. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang kemudian melihat bahwa rangkaian transportasi itu juga menambah nilai, ya, tentu nilai yang paling besar di mana? Yaitu mungkin di penjualan, atau nanti kita bahas itu yang ada di outbound, ya, ada yang di outbound. Ya. Jadi itu yang kita pahami. Nah kemudian itu tidak cukup karena kemudian, jadi kalau kita kembali kepada ini Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kita pilih strategi, seyogianya strategi itu yang kita pilih itu ada di value chain yang mana? Ya. Ada di value chain yang mana? Nah, nanti juga akan kita bahas disebut dengan value chain. Ya. Kemudian setelah itu kita letakkan di dalam value chain, ya, dan berarti itu bisa muncul ya satu yang kita sebut dengan distinctive kompetensi, satu kemampuan kompetensi yang berbeda ya, yang berbeda dari yang lain. Ya. Kemudian itu belum cukup, sehingga harus dimasukkan di dalam bisnis model. Ini ada satu perkembangan baru Bapak Ibu sekalian, bahwa dari berbagai analisa ahli manajemen, ya, bahwa ternyata yang membuat sukses perusahaan itu bukan karena strateginya, pilihan dari strategi itu, tetapi adalah
penerapan strategi pada bisnis model yang tepat. Ya, pada model yang tepat. Kenapa demikian? Supaya keunggulan daya saing itu bisa dirasakan oleh konsumen, maka itu dibungkus dalam istilah apa yang disebut dengan value proposition. Ya, apa yang kita tawarkan itu kita sebut dengan value proposition. Kita sepakat, kita pahami bersama bahwa propose itu adalah satu usulan kepada customer, user, ya, atau klien kita. Ya. Value adalah nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap bagi mereka merupakan satu tambahan terhadap apa yang telah dia bayar. Nah, jadi benefit plus cost atau benefit plus harga. Jadi kalau seseorang mamanya contoh dia ingin bertemu dengan teman-teman atau rapat dengan teman di suatu kafe. Ini salah satu contoh saja, Bapak ya. Satu kafe, kemudian value proposition yang ditawarkan oleh masing-masing kafe kopi ini yang paling gampang kita ini beda-beda. Ada yang menawarkan momoknya adalah dia kafe dengan tempat yang enak, yang private, ya, dengan iklim yang iklim mikro ya, dengan mungkin AC atau dengan aerasi udara yang bagus, tempat duduk yang nyaman, ya, posisi kafe itu di daerah yang cukup kondusif untuk orang bisa diskusi, tidak terlalu ramai. Ya, kemudian juga pelayanannya bagus, harganya juga kompetitif. Ya, maka bila kemudian kita sebagai pelanggan itu melihat bahwa ternyata kafe A contohnya itu berbeda, maka dia memiliki posisi di mata kita ya, bahwa apa yang kita butuhkan untuk aktivitas, apa yang kita anggap itu merupakan satu kesulitan, dan apa yang kita anggap itu merupakan gain ya, atau perolehan yang kita dapatkan, maka dapat dikatakan bahwa kafe itu sudah memiliki keunggulan bersaing. Ya. Dan dia menjadi pilihan dari sekian puluh atau sekian ratus kafe di kota tersebut. Ya, menjadi pilihan di antara 3 dari kafe yang terbaik. Itu sudah lumayan, artinya dia market share-nya cukup tinggi. Jadi kalau kita bicara nanti pada pilihan bagi pelanggan kepada satu bisnis tertentu, itu adalah market share. Jadi tentu kita tidak bisa menguasai market share 100%. Ya. Tetapi mungkin market share sekitar 30% itu sudah cukup bagus. Ya. Tentu sulit kita market share itu 100%. Atau market share dikatakan sebagai penguasaan kita ya, persentase penguasaan kita pada market yang ada. Jadi kalau kemudian kita bisa menguasai 30-40% atau bahkan 50% dari bisnis kafe di daerah kita, ya, di daerah kita itu bisa kita katakan bahwa kita memiliki competitive advantage. Nah, tentu di dalam penerapan ini sangat tergantung secara regional. Apakah pengamatan kita itu adalah dalam skala wilayah, ya, lokal, wilayah, atau regional, atau nasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan menentukan seberapa sumber daya yang kita akan alirkan, ya. Sumber daya yang akan kita dedikasikan untuk membangun competitive advantage yang didahului dengan differentiating, positioning, dan juga melalui value proposition di business model. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan strategi ini, kenapa kemudian kita harus
berpikir atau harus memikirkan bahwa strategi itu harus diterapkan di value chain. Ya, karena sebenarnya kenapa di value chain? Nah, tadi saya katakan di supply chain. Jadi memang itu supply chain, tetapi kita hanya memilih mata rantai yang kita anggap menaikkan nilai kan, nilai barang atau layanan. Jadi kalau kita mengatakan products di dalam bahasa Inggris ini, di istilah manajemen produk itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu sekalian, yaitu goods and services, yaitu barang dalam bentuk fisik dan dalam bentuk layanan atau non fisik. Ya, itu tentu kita melihat betul bahwa itu, maka kita sering bingung antara supply chain dengan value chain. Value chain itu ada di dalam supply chain, tetapi tidak semua supply chain di mata rantai supply itu kita anggap value chain, ya, dilihat dari aspek bisnis kita, ya, dilihat dari aspek usaha kita, ya, dilihat dari aspek aktivitas kita. Jadi orang akan melihatnya sangat berbeda. Pengusaha transportasi, ya, dan pengusaha yang menjual barang, apakah itu barang untuk industri akhir atau pengguna akhir atau pengguna antara. Ya, pengguna antara itu adalah pengguna yang membutuhkan, contoh namanya distribusi gandum, ya, distribusi powder, yaitu kan ada pengguna antara, yaitu toko yang menjual powder dan seseorang yang memakai itu untuk membuat roti, itu berbeda. Ya, sehingga di situ mereka menganggap bahwa supply chain itu akan dilihat bagi para pebisnis itu tergantung dari sifat karakter bisnisnya. Nah, tentu bagi seseorang pengguna akhir, dia akan berusaha untuk memotong supply chain itu. Jadi mata rantainya dipotong. Mata rantainya dipotong. Ya. Nah, itu juga supply chain ini menjadi penting di dalam analisa agar secara keseluruhan nilai tambah, ya, bagi kita itu akan lebih besar bagi pebisnis tersebut. Ya. Kalau kemudian supply chain itu terlalu panjang, maka ada mata rantai yang sebenarnya itu bukan merupakan mata rantai penambahan nilai bagi kita. Ya, bagi orang lain mungkin penambahan nilai, tapi bagi kita itu adalah bukan penambahan. Maka oleh karena itu strategik. Ya. Setelah kita pilih itu harus diimplementasikan di mata rantai ini. Dia di value chain. Nah, kemudian kita harus terapkan di bisnis model. Kenapa di bisnis model? Karena bisnis model itu, ya, memberikan satu cara bagi kita untuk bagaimana nanti value proposition itu mau kita informasikan kepada pelanggan, kepada customer, kepada user, kepada klien. Ya, dan klien mana yang dituju, itu sangat tergantung dari bisnis model yang dibikin. Bagaimana kita memberitahukan dan menginformasikan produk atau layanan itu, dan bagaimana layanan dan produk itu kita kirim ke para user atau klien atau pelanggan, apakah itu melalui toko perwakilan di satu wilayah, atau dikirim langsung oleh kantor pusat penjualan ke tempat kita memesan, atau bagaimana. Sedangkan berhubungan melalui media sosial, melalui web, atau melalui iklan-iklan di media sosial tertentu, atau iklan secara tradisional melalui leaflet-leaflet tercetak. Tetapi ini sudah sangat jarang, ya. Jadi media cetak, media yang itu sudah mulai jarang dipakai. Dan sekarang orang mulai lebih ke media sosial. Nah, ke bisnis model kita akan masuk nanti. Jadi itu kemudian setelah itu kemudian kita akan berpikir mengenai untuk membuat
apa yang kita tawarkan. Contoh kalau kafe itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya. Aktivitas yang dibutuhkan untuk menawarkan satu nilai bagi para customer segmen kita ya. Ke segmen tertentu ya kita bicara customer segmen, bukan untuk semua segmen ya. Ini harus dibedakan antar segmen. Kemudian resources yang dibutuhkan. Ya, resources yang dibutuhkan. Maka kalau Bapak Ibu ingat dan mungkin sempat mempelajari apa yang kemarin kita singgung yaitu bisnis model kanvas, ya, maka kita di sebelah kiri dari bisnis model kanvas itu ada yang disebut dengan partner kunci atau key partner. Nah, itu salah satu contohnya begini. Mamanya partner kita di dalam membangun, di dalam membuat bisnis kafe ini, kita membutuhkan kopi, ya, kopi yang mungkin kopi Arabica dari daerah tertentu, ya mungkin dari Gayo atau dari Kintamani mungkin yang ada di Bali atau di daerah Bozawa yang ada di Nusa Tenggara. Nah ini partner. Jadi kalau kita bisa memiliki partner mendapatkan kopi dengan harga kompetitif, ya kemudian dengan kualitas dan jumlah dan waktu pengiriman sesuai yang kita inginkan ya, yang kita sebut pada kuliah-kuliah kemarin kita sebut dengan TQC, ya ada prinsip satu bisnis yang menekankan pada TQC, yaitu adalah time of delivery, quantity, quality, dan cost. Atau ada juga bisnis yang sebaliknya, ya, yaitu apa? Cost dulu, ya, kemudian quantity, quality, baru time of delivery. Tapi ada juga yang bisnis yang lebih menekankan kepada pencapaian ukuran manajemen, ya, yang mengarah kepada quality dulu, baru kemudian cost, atau baru kemudian time of delivery. Jadi time of delivery itu adalah waktu yang tepat. Dan semua itu yang telah kita bahas itu menjadi salah satu juga faktor yang dianggap penting, ya, punya nilai di hadapan para customer atau para user. Nah, ya, kita pernah bahas. Nah, di bisnis model, contoh mamanya kita ambil contoh aja. Kemudian Anda berusaha tetapi tidak memiliki mesin roasting yang bagus. Ya, mesin roasting yang bagus. Karena mesin roasting yang bagus, merek tertentu itu mampu membuat salah satu contoh atau pernah yang kita alami ya, di Instiper waktu itu pernah menguji dua mesin kopi yang bisa memunculkan 5 cita rasa dari satu green bean yang sama. Ya, green bean itu kopi yang sudah kering, ya, sudah siap untuk dimasukkan di mesin roasting. Ya. Nah, kita tidak memiliki mesin itu, maka kemudian kita bekerja sama dengan seseorang yang memiliki usaha hanya roasting saja, dan itu juga ada di Jogja di beberapa tempat, mungkin juga di Jakarta itu adalah yang kita sebut dengan roaster, yaitu seseorang yang memiliki usahanya bukan sampai kepada cupping, sampai pada kopi, tetapi hanya sampai pada kopi biji green bean yang di roasting. Nah, itu kalau kita memiliki partner yang itu, memungkinkan bahwa biji Arabica yang mungkin harganya 3-4 kali lipat dari biji kopi yang lain, itu bisa optimal kita gunakan, dan itu sebagai value proposition yang kita tawarkan pada pelanggan. Dan itu menyebabkan kafe kita menjadi berbeda, ya, menjadi berbeda dan memiliki posisi yang unik dibanding yang lain. Maka kemudian kita baru menyebut bahwa apa yang tadi menjadi tawaran nilai bagi pelanggan menjadi keunggulan bersaing, ya, bagi usaha tersebut.
Jadi value proposition itu bukan hanya sekedar barang ya, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar dalam bentuk layanan, tapi juga manajemen dan berbagai aspek yang mendukung hal tersebut. Termasuk brand, merek, itu juga penting, Bapak. Karena sebenarnya ada bagi pelanggan atau user itu yang memandang merek itu lebih dari segalanya. Ya, maka kenapa kemudian banyak KW ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, ada tas, ada apapun ya, jam yang KW ya. Jadi kalau orang sudah memakai jam Rolex, itu sudah dianggap suatu nilai tertentu. Maka tidaklah salah para pebisnis kemudian membuat jam KW, ya, jam KW1, KW2, atau KW3. Dan itu memang di dalam fakta bisnis sekarang itu terjadi. Dimanapun, ya, di ujung dunia manapun, kalau kita sudah bicara mengenai value, itu kemudian orang berpikir untuk membuat satu tiruan, dan orang juga merasa bahwa itu juga menjadi bagian dari yang dia inginkan. Nah, seperti Harley Davidson, kemudian juga produk Cina kan juga meniru juga HD, dan banyak orang juga berusaha membeli yang mirip-mirip, ya, walaupun akhirnya juga orang tahu bahwa itu tidak sepenuhnya merupakan dari produk asli. Nah, kemudian di bisnis model ini, Bapak Ibu sekalian, selain partner tadi ya, jadi partner itu menjadi penting. Sehingga nampaklah jelas dan nampaklah sangat logis bila mana satu strategi yang Bapak Ibu pilih itu tidak memiliki tadi, untuk menjalankan strategi kan aktivitas apa ya yang harus dilakukan, SDM-nya, ya, sumber dayanya, sumber daya itu banyak ya, uang ya, waktu, pengetahuan, keterampilan, teknologi, kesempatan, dan juga ada mungkin ya, keperpihakan dari manajemen untuk sabar menunggu sampai strategi itu, ya, dan nanti juga harus diikuti dengan inovasi terus-menerus agar strategi itu bisa menjadi satu keunggulan daya saing, ya, dan juga ekosistem, ya, budaya untuk selalu berusaha mencari yang terbaik. Itu harus ada semua. Ya, itu ada di bisnis model. Ya, hanya ada di bisnis model. Nah, kenapa demikian, Pak? Ya, namanya juga ilmu pengetahuan. Ya. Itu juga berkembang terus, termasuk di dalam manajemen strategi. Itu berkembang terus, dan orang dari waktu ke waktu, ya, dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, kok sulit ya menerapkan strategi ini secara pas. Ya, kita sudah membuat SWOT ya, toh, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita di company ya, kita di korporasi atau Bapak Ibu sekalian yang juga memiliki usaha, kita sudah bikin SWOT nih. Nggak jalan juga sih. Ya, toh. Contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga pernah ngalami. Saya bikin restoran ya, toh, restoran istri ya. Ya kemudian memang enak. Itu kita mendapatkan koki yang itu bisa memasak makan ayam goreng dan bebek goreng dengan enak. Tetapi tidak hanya cukup produk yang baiknya. Sudah benar bahwa banyak orang suka. Orang suka. Ya, sambalnya suka, apa suka. Tetapi tadi kalau kita tidak kita terapkan pada supply chain. Jadi contoh ini Bapak-Ibu sekalian. Kita tidak bisa mendapatkan ayam dan bebek yang sesuai dengan kita inginkan. Dari sisi kualitas dan dari sisi jumlah, ya kita butuh 20, hanya dikirim 10. Ya, kemudian juga dari sisi waktu, ketepatan waktu. Ya, ketepatan waktu harusnya dia dikirim sehari sebelumnya, dikirim mungkin setengah hari sebelumnya. Terus dari sisi biaya, dari sisi harga, dia tidak bisa menjaga. Kadang-kadang mungkin satu ayam komplit mentah ya
mungkin dihargai kadang-kadang 10, ini hanya misal saja kadang-kadang 12, kadang-kadang mungkin 40. Nah, itu berarti bukan satu partner kunci, Bu. Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa? Strategi yang kita terapkan tidak akan bisa berjalan. Karena tadi, ya, itu baru di supply chain loh. Ya, di supply chain itu ada inbound, ada outbound. Jadi kita hanya konsentrasi pada proses. Ya, tetapi ada lagi yang lain. Ya, di supply chain ini kemudian secara tegas, ya, di supply chain yang kita sebut dengan value chain, ya, di value chain di dalam supply chain, dipertegas lagi di dalam business model. Sebenarnya apa tuh yang harus kita apa namanya perhatikan. Jadi business model itu satu integrasi dari satu pengamatan, walaupun itu hanya 9 blok, Bapak Ibu sekalian. 9 blok sekalian. Dan dari pengalaman saya dan dari pencermatan saya, baik dulu maupun sekarang, itu selalu strategi itu adalah sering orang mengatakan karena kelemahan implementasi tadi. Ada yang menyatakan dengan kalimat yang mudah dan sederhana adalah lemahnya ya kayak iya betul. Karena kemudian tidak melalui proses yang ada di hadapan kita ini semua. Tidak diderakan di dalam value chain, yang itu merupakan bagian dari supply chain, dan kemudian tidak coba kita terapkan pada bisnis model, bahwa apa yang kita lakukan ini akan meningkatkan nilai pada sesuatu yang kita tawarkan pada pelanggan. Dengan apa? Kalau kita itu bicara keunggulan Daeseng, ya dia mampu membedakan produk kita dan mampu memosisikan produk kita di antara sekian ribu atau sekian ratus produk, ya, atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis yang sama. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ada yang ingin berkomentar, Bapak-Ibu sekalian? Nah, semoga nanti dengan adanya brainstorming kita ini, Bapak-Ibu sekalian, saya anjurkan membaca SWOT, nanti masih ditambahi lagi yang lain ya. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan ini. Kemudian Bapak Ibu saya sarankan untuk membaca buku yang, atau mungkin di internet banyak juga yang membahas mengenai supply chain dan value chain. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membahas mengenai belajar mendalami, memahami mengenai bisnis model. Saya sarankan buku bisnis model Canvas. Kalau ada yang berminat bisa saya kirimkan, tapi yang bisnis model Canvas ini yang saya punya yang dalam bahasa Inggris. Ada 2, yaitu adalah bisnis model Canvas, satu buku, kemudian yang buku kedua itu adalah Value Proposition Design. Jadi bagaimana kita mendesain, merancang nilai, ya, yang kita tawarkan kepada segmen pelanggan kita atau customer segment. Ya, jadi ini memang satu pengembangan dan kalau kita membaca banyak buku, apapun yang kira-kira menyentuh mengenai strategik atau yang kira-kira secara khusus membahas mengenai manajemen strategik, mungkin ini tidak akan kita dapatkan. Ya, tidak akan kita dapatkan. Nah, ini memang itulah yang kemudian kita melihat bahwa kenapa jarang ya, bahkan mungkin di Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan arahan ya dari para pimpinan kita di satu perusahaan, bagaimana tuh sebenarnya kita menerapkan strategi ini. Ya, kenapa demikian ya? Karena memang banyak di perusahaan kita tahu bahwa mereka kadang-kadang memambil konsultan ya Pak. Tapi mungkin konsultannya ini juga belum matang di dalam merencanakan ya, satu kegiatan yang bersifat strategis dan pernah berpengalaman secara pribadi di dalam mengembangkan. Dan mungkin dari situ, dari berkaca dari situ kita bisa melihat bahwa justru Bapak Ibu sekalian ya mungkin lebih memiliki kemampuan untuk menerapkan atau
merancang ya, strategi ini. Ya. Nah, mungkin saya teruskan, Bapak Ibu sekalian. Ada yang berkomentar, Bapak Ibu sekalian? Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak. Dengan siapa? Dengan Pak Febriansa Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tadi Pak terkait Dari dengan mana? bisnis model. Astra. Dari Astra Agro Pak. Oh ya, Begini, Pak. mantap. Iya. Ya, Tadi kan terkait dengan bisnis model Pak. ya, Jadi dengan kondisi sekarang ini kan tantangan mungkin kalau untuk faktor dari internal dalam pengembangan bisnis ya, mungkin masih bisa kita lakukan dengan improve, intensifikasi, dan lain-lain. Nah, ya, sekarang itu yang paling besar pengaruhnya itu faktor dari eksternal, Pak. Contohnya dari kebijakan, dari itu baik itu dari kabupaten, provinsi, sampai ke ya, pemerintahan, ya, peraturan-peraturan, di mana ya, contohnya aja kecilnya seperti ini, Pak. Sekarang misalnya kondisi CPO yang lagi turun harga, ya, tentunya akan berdampak dengan harga di petani. Tetapi hmm, kan dari petani sendiri itu kan tidak apa, masih tidak percaya gitu, seolah-olah rekan perusahaan ataupun pembisnis ini menganggap itu hanya alibi aja untuk bayar THR bulan lalu kayak gitu. untuk dapat harga murah itu ya, TBS Biar harga murah. harga dimurahin kan kayak gitu. Nah, sebenarnya bagaimana Pak ya caranya untuk menghadapi itu dan mungkin eh, mengedukasi petani-petani kita gitu Pak, bahwa Ya, sekarang itu sebenarnya petani kelapa sawit itu bukan petani yang tradisional, udah pembisnis karena kebijakan-kebijakan petani itu rata-rata diambil oleh petani-petani pembisnis, bukan petani-petani yang benar-benar pure dia melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan kelapa sawit seperti itu, Pak. Itu aja, Pak. jadi petani-petani ya apa pengepul ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, mungkin begini Pak. Jadi sekali lagi seperti yang mungkin waktu itu dibahas mengenai apa ketergantungan Astra terhadap ini ya, buah luar ya Pak ya. Ya, waktu Iya, itu ya di kuliah yang terakhir itu, maka yang saya katakan tadi bahwa strategi itu nggak akan berhasil selama partner kita itu nggak bisa diajak kompromi Pak. Ya kan? Kan sama ini. Coba kalau Pak Febrian baca mengenai kita pernah tahu mengenai value chain atau supply chain di kelapa sawit ya. Tapi di bisnis model coba kita lihat. Jadi kalau partner kita ini yang tadi saya katakan mengenai bebek tadi Pak, sama ayam tadi Pak. Ya sama, kalau memang kita tidak bisa menjaga, itu memang menjadi masalah. Nah, lalu kenapa? Bagaimana dengan perusahaan? Nah, yang saya katakan tadi Pak, pendekatannya mungkin jangan hanya bisnis Pak. Itu menurut saya. Ya. Nah, itu juga dilakukan oleh para pengepul loh Pak. Ya kan para pengepul ini di dalam mendekati para pemasok dia ya, para petani itu kan tidak hanya pendekatan bisnis ansih Pak. Nah itu yang kita nggak punya. Nah mungkin ini harus ada departemen khusus atau divisi khusus Pak, yang tadi mengerat, ya, mempererat dan karena kita membutuhkan sumber daya kan Pak. Jadi kan saya katakan sumber daya apa bahan. Ya di sini kalau kita bicara sawit kan bahan Pak. Nah, kita harus memiliki partner ya, partner yang strategik yang kita sebut dengan partner kunci itu apa? Itu adalah petani, ya, petani. Nah, maka kita katakan sebenarnya bagi kita kan pengepul ini kan bukan value chain, Pak. Ya. Betul, Pak. Maka kemudian kita mau potong supply chain-nya. Dan itu banyak ya, kita bicara mengenai rantai pasok, kita berusaha memperpendek rantai pasok ya karena itu tadi. Sehingga jangan hanya kita bicara mengenai lingkungan dalam pengertian fisik, Pak. Tapi juga mungkin Astra harus mulai berpikir bagaimana membangun partnership, kemitraan yang langgeng dengan petani langsung, Pak. Iya, Pak. Nah, ini harus ada departemen divisi khusus. Ya, dan itu bisa dilakukan. Nah, kenapa demikian? Kalau kita melihat mencari contoh industri UMKM di negara-negara maju, Pak.
Ya, contoh kalau kita lihat di Eropa yang saya cermati di Jerman contohnya, atau di Jepang atau di Taiwan, itu baut Pak, itu mur baut, tahu Bapak ya. Nah, kemudian industri mobil di Indonesia itu pasti membangun partner yang kuat. Artinya apa? Dia dibantu mesinnya Pak, dibantu cara menghitungnya, dibantu dia agar bisa tetap untung, tapi jangan sampai untungnya itu justru malah menghancurkan bisnis utamanya, Pak. Itu yang terjadi. Dan itu bisa diterapkan juga oleh Astra Mobil, loh, Pak. Ini Iya, kan Pak. dia punya tier 1, tier 2, Pak. Saya kebetulan punya teman di Jogja ini yang juga memasok untuk spare part kecil, untuk Toyota, untuk Daihatsu, itu juga demikian. Tiap tahun ada dikunjungi oleh para expert, bahkan dari Jepang, untuk bagaimana membuat agar proses ini lebih HPP-nya lebih rendah, kemudian mesin teknologi apa yang dia butuhkan. Nah, ini yang menurut saya belum dilakukan oleh industri agro, Pak. Tapi itu sudah dilakukan oleh industri-industri di luar agro, mobil, ya, otomotif, mungkin industri mesin peralatan di beberapa negara. Nah, di Cina itu kenapa kemudian barangnya bisa murah? Karena itu juga, Pak. Selain memang ada strategi pemerintah, tetapi partnership, ya, mitra di dalam rangka untuk mendapatkan sumber daya yang cocok untuk mendukung aktivitas yang menghasilkan nilai tertentu bagi pelanggan kita, itu dibangun secara utuh. Maka bisnis model ini tidak memisahkan itu, Pak. Dan saya melihat, saya juga pengalaman di Sinarmas juga, mungkin mohon maaf kalau ada orang Sinarmas di sini ya, itu juga masih melihatnya secara begitu, Pak. Maka kecenderungannya adalah, kalau kita bicara kebun ya, plasma atau kebun inti, kebun rakyat kan maunya manage Pak ya, full manage Pak ya. Ya artinya ya udahlah kita yang ngurus semua, yuk terima beres gitu ya. Nah mungkin ini kalau Astra mungkin karena sebenarnya kan core value ya, saya bicara core value antara Astra dengan perusahaannya kan sangat berbeda. Ya mungkin main kayu juga nggak mau mungkin Astra dalam hal seperti itu kan. Ya, sehingga yang saya sarankan, menurut pandangan saya, harus dibangun satu divisi ya, atau departemen yang khusus tadi membangun kemitraan, Pak. Sudah, Pak. Ya, Dan saya di bagian dari situ, Pak. ya itu harus diperkuat terus, Pak. Karena begini, kita juga kalau kita bicara manajemen pengadaan dan pembelian kan juga ada kita mulai quality assurance untuk supplier kan ada juga, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau di dalam industri yang lain kan masih bisa lebih mudah, tetapi dengan petani ini kan human resource-nya jauh lebih Sulit. ya. Nah, ini yang menurut saya ini belum total. Menurut saya belum total. Sehingga mereka masih melihat dengan rasa curiga, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan karena mungkin ya perusahaan perlu mereposisi, mereformulasi lagi strategi ya yang diterapkan pada nilai tambah tadi, value chain. Kalau kita anggap bahwa itu sebagai value chain ya bagi perusahaan dan bukan value chain bagi orang lain, maka kita harus melakukan usaha tadi. Nah, sehingga kemudian bisnis model ini menjadi satu kata kunci, Pak. Kata kunci karena kemudian kalau kita melihat blok di bawah itu kan ada selisih antara revenue dengan structure, dengan cost ya, Pak. Nah, disitulah kita ingin mengambil margin berapa. Ya, memang di dalam jangka pendek itu kelihatannya merugikan loh, Pak. Iya, Pak. Tetapi di dalam jangka panjang itu akan partnership itu dia tidak akan bisa lepas dari kita, dari pebisnis itu. Dan itu dilakukan oleh Astra Mobil, Pak. Nah, kenapa tidak dilakukan cross industry? Apa yang sudah dilakukan oleh Astra Internasional, berusaha coba di copy paste ATM lah, Pak. Di industri sawit ya. Bisa aja Bapak belajar ke sana bagaimana tier 1, tier 2. Nah, kalau di Ibu ada tier 1, tier 2, Pak. Tier 1 itu adalah memasuk komponen yang lebih kompleks, yang tier bawah itu namanya baut, ya, kemudian mur atau hal-hal yang sangat termasuk namanya kalau sabut untuk jok itu sabut itu Pak, itu tir-tir yang bawah. Nah, sedangkan yang di sawit ini kan lebih pendek Pak dibanding mobil Pak. Iya, Pak.
Karena kalau mobil itu, kalau dia seseorang yang memasok moorbout untuk Astra kan dia masih butuh vendor lain, Pak, untuk besi, gitu. Ya. Dan kemudian di situ kemudian di Astra mobil itu dia masuk kepada tier 1, tier 2, Pak. Jadi, oh, kamu butuh mesin yang apa? Dia kasih, Pak. Tapi apa? Tapi dia dijanji supaya dia punya margin nggak lebih dari 10%, Pak. Dibantu menghitungkan, ya, sehingga dia boleh sejahtera, tapi jangan kemudian terlalu marginnya terlalu besar sehingga menjadikan merugikan harga pokok produksi di produk akhir, Pak. Itu karena sebenarnya itu bukan nilai yang kita harapkan bisa menambah nilai bagi kita, karena itu adalah sebenarnya kan supply chain saja biasa, tidak kita harapkan tidak ada pertambahan nilai di situ karena hanya pindah barang, Pak. Ya. Nah, sedangkan untuk sawit ini bisa lebih bagus lagi kalau contoh dalam hal kaitannya yang lain. Jadi pengadaan sarana produksi dan lain, tapi juga yang tidak boleh dilupakan adalah hubungan secara emosional, Pak. Karena berbeda, petani ini kan berbeda dengan seorang pebisnis yang sudah relatif matang seperti di dunia industri, ya. Bahkan di dunia industri pun yang saya rasakan juga sama, Pak. Dia menaikkan harga semaunya, kan. Oh ya, saya jual mesin ini, contoh, Pak. Saya jual mesin harga sekian puluh juta. Kemudian dia melihat di internet kok saya jual mesin segitu, tiba-tiba sebagai pemasok dia naikkan harga mesin. Nah, itu kan nggak boleh, Pak. Sehingga kemudian bisnis kedua-duanya hancur. Baik bisnis yang kemudian sebagai end seller atau sebagai yang pemasok, sebagai vendor pemasok. Nah, sama dengan sawit, Pak. Nah, inilah yang mungkin belum ditemukan. Karena sampai saat ini saya melihat bahwa seperti Apkasindo, Aptrik itu juga masih melihat bahwa perusahaan ini sebagai pesaing, Pak. Ya, sebagai yang mereka merasa sebagai yang didolimi gitu, Pak. Ya kan? Iya, Pak, benar tuh, Pak. Sekarang, Pak. Ya, karena kami juga cukup erat ya dengan beberapa teman-teman dari asosiasi kelapa sawit, dan tapi ini memang butuh, Pak, ini butuh satu effort dari perusahaan supaya tidak harus satu asosiasi itu bikin pabrik sendiri, karena saya yakin bahwa bikin pabrik itu tidak menyelesaikan masalah, itu menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Kita tahulah, Pak, ya, bagaimana sulitnya untuk mempertahankan kinerja dari satu kegiatan kebun maupun kegiatan pabrik, apalagi pabrik. Nah, dia nanti ya pasti akan hancur itu. Harga pokok produksinya sangat tinggi sekali. Apalagi kemudian skalanya kecil. Kemudian dia tidak memiliki kompetensi SDM yang cukup. Ya, sekali lagi bisnis model. Jadi bisnis model kelapa sawit ini sebenarnya menurut saya tidak cocok untuk skala-skala kecil. Nah, ini yang tidak disadari oleh para industriawan, ya, para pemegang policy, pemegang kebijakan, ya, perencana kebijakan, perencana agroindustri secara luas. Nah, kalau kembali ke Asta tadi, Pak, nah ini mungkin tugas Pak Briansyah untuk lebih intensif dan mencari cara-cara baru, strategi baru yang diterapkan di dalam supply chain, ya sudah jelas ketahuan supply chain mana kan di Bapak, kemudian bisnis modelnya seperti apa. Ya itu yang menurut saya perlu dicari, dan ini sekali lagi bahwa sangat tergantung dari pestel, ya. Jadi mungkin saya akan coba masuk ke ya, ini, Pak. Nah, di sini, Pak, jadi sambil menjelaskan tadi Bapak Ibu sekalian yang tadi ditanyakan dan juga menjadi perhatian kita bahwa setelah SWOT, jadi SWOT itu kan organisasi di tengah, ya Pak, ya. SWOT itu bahwa betul kita masih membahas internal dan eksternal. Tetapi di sisi lain juga ada micro environment, ya, dan juga kita analisa memakai apa yang disebut dengan Porter 5 forces. Kemudian di makronya adalah pestel tadi, Pak. Nah, kalau saya coba cari contoh yang di sawit, Pak. Porter 5 forces itu apa? Contohnya adalah pabrik-pabrik yang berkembang di sekitar pabrik kita. Ya, pabrik-pabrik yang
yang lebih apa menekan pada bisnis kita adalah pabrik yang tidak punya kebun. Ya, pabrik-pabrik yang kemudian tidak memiliki SOP yang jelas, tidak ikut di dalam apa bisnis yang benar, yaitu dia mengikuti apa proper, kemudian mengikuti ISPO, apalagi RSPO. Nah, itu adalah micro environment di sekitar kita. Nah, makronya apa tadi, Pak? Jadi ada PESTLE itu adalah politik, ekonomi, sosial, culture, sosial budaya. T adalah teknologi, L adalah legal, E adalah environment. L itu adalah legal. Contoh Bapak Ibu sekalian. Dulu secara legal, secara hukum, tidak boleh orang mendirikan pabrik tanpa kebun ya Pak. Tapi kenyataannya ya berkembang di Kalimantan, di Sumatera. Ya, nah, Sumatera ya, di Kalimantan sekarang juga banyak pabrik-pabrik yang tidak memiliki kebun atau dia sebenarnya memiliki kapasitas yang melebihi daya pasok dari kebun dia sendiri. Ya, jadi contoh namanya dia bangun pabrik 30 ton per jam, tapi dia bangun 60 yang itu sebenarnya tidak sanggup dipasok oleh internal, maka terjadi kemudian perebutan pasokan TBS dari luar. Itu disebut dengan perubahan adanya PESTLE tadi. Ya, sehingga kaitan dengan ini tadi kembali kepada ini, ya, maka di SWOT ini Bapak Ibu sekalian juga harus memperhitungkan mikro, ya, environment, lingkungan mikro yang tadi melalui dengan 5 portal forces. Kemudian yang berikutnya adalah dengan melihat PESTLE. Nah, ini harus, maka kenapa harus ada inovasi secara terus-menerus di dalam apa Pak? Di dalam strategi. Ya, setelah ada bisnis model, kemudian harus ada inovasi strategi, yaitu adalah yang disebut dengan strategic innovation dalam rangka untuk menghasilkan value proposition pada perusahaan. Jelas kalau kita sudah di perusahaan seperti sawit, value proposition jelas. Cuma tadi, kalau kita tidak, nah maka bisa dilihat di bisnis model. Kalau kita tidak memiliki ini, mungkin saya akan coba Pak, carikan yang coba. Oh, saya cari di apa? Agak cepat ya, mohon maaf Pak. Bentar, ini. Ya, kalau kita tidak, ini kan begini Pak. Jadi value proposition diletakkan di bagian tengah ini. Ya, kemudian aktivitas untuk itu resources. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Ferdian itu adalah di key partner ini tadi. Resources ya butuh untuk apa? Untuk mendapatkan TBS yang bagus kan? Pasti harus ada partner yang murah, yang sesuai dengan kualitas, jumlah, dan waktu pengiriman yang kita harapkan ya partner ini. Inilah maka kenapa tanpa itu semua akan tidak bisa berjalan strategi yang kita jalankan. Contoh, wah kita menggenjot ya, wah dengan berbagai standar di pabrik maupun ya, di pabrik khususnya ya, apapun lah. Kalau resource kita, TBS kita semaunya kan mana mungkin. Apapun yang kita lakukan di sini artinya di apa sumber daya kunci ini selain juga pabriknya sendiri, SDM pabrik juga adalah apa sumber daya material bahan ya, sehingga kita membutuhkan partner. Mungkin partner untuk pabrik, untuk spare part yang bagus sudah ada, tapi di dalam kasus Pak Ferdian ini kan bahwa pabrik pun apanya disebut dengan industri biomasa harus memiliki sumber biomasa, yaitu apa? Yaitu TBS tadi. Ya, TBS tadi. Ya, sehingga kembali kepada ini kita harus memperhatikan ini tadi. Ini juga sama ya, ini apa aktivitas kuncinya, kemudian sumber daya kunci, kemudian partner kunci. Jadi tidak semua sumber daya atau partner itu menjadi kunci. Ya. Kunci itu dalam pengertian yang kunci yang betul-betul menentukan apakah nanti pada waktu pabrik itu menghasilkan kualitas CPO ya yang tinggi, artinya
apa dirt, ya juga moisturnya bagus, ya asam lemak FFA-nya bagus, ya. Ya, tetapi kalau semua itu yang kita janjikan kepada customer segment, ya contohnya adalah ke pabrik refinery atau pabrik fractionation, baik itu oleh perusahaan di internal kita atau luar negeri, yang tidak bisa selama partner kita yaitu adalah TBS sebagai umpan di pabrik itu tidak bisa kita jaga. Maka sekali lagi bahwa posisi di dalam hal ini yang kita lihat khususnya di pabrik-pabrik yang utilisasinya masih rendah. Ya, jadi utilisasi rendah itu artinya pabrik itu juga tidak akan mendapatkan efisiensi dan produktivitas yang pas bila utilisasinya mungkin di bawah 90% atau 75%. Ya, karena sebagian besar itu tergantung oleh buah luar. Ya, ini yang menurut saya salah satu kunci bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan productivity melalui peningkatan utilisasi di pabrik. Nah, ini yang menjadi penting kenapa kemudian kita memperhatikan partner yang memasok bahan baku ke pabrik. Ya, sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ini. Nah, kemudian kita di dalam value chain itu kita melihat di sini, Pak. Agak meloncat ini supaya nah, ini value chain, Pak. Value chain. Nah, di operation, ya, jadi value chain ini Bapak bisa lihat di banyak internet. Cuma memang yang saya katakan tadi sebenarnya yang kita agak sulit kan bagaimana menerapkannya dalam praktek sebenarnya. Maaf Pak, slide-nya belum berubah ya Pak ya? Berubah Pak. Oh, belum berubah? Pak. Iya Belum Pak. Oh, di mana ini? Belum Masih berubah di ya? perencanaan dan aplikasi strategi Pak. Oh, ya gini-gini sebentar, saya keluar dulu ya. Ini sudah berubah belum? Udah Pak, udah value chain Pak. Ya, oh ya berarti kecepatan saya anunya. Apa gesernya? Ya, jadi kalau kita melihat ini ya, yang dikatakan Pak Febrian tadi kan inbound, Pak. Inbound logistik. Ya, ya bagaimana kita mendapatkan material lah, salah satunya. Inbound logistik juga kalau operation itu adalah pabrik PKS ya, atau pabrik apapun, atau ya apapun bisnis restoran, ya, bisnis apa jualan kelontong ya, itu semua operation. Nah, inbound itu salah satunya ya spare part. Nah, sedangkan di pabrik PKS itu adalah inbound logistiknya siapa? Ya bahan material, TBS Pak. Ya, TBS. Sedangkan outbound logistik itu setelah melalui proses namanya CPO atau PKO, ya. Crude palm oil atau palm kernel oil, ya, bisa melalui ini yang kita sebut outbound logistik. Ya, jadi itu yang kemudian kita lihat di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa bagi apa perusahaan ya, sebenarnya kan ini yang value chain di operation Pak. Kalau kita mencoba melihat ini, saya agak loncat ini. Ini juga belum berubah ya, sebentar Pak. Ini kalau kecepatan kadang-kadang gini, saya akan cari value chain di pabrik kelapa sawit lah, di industri kelapa sawit. Nah, contoh ini. Sudah Pak? Sudah berubah? Sudah Pak, innovation in farm oil value chain Pak. Nah, itu kan. Ya, jadi kan ini kita lihat nih. Kita melihat
ya. Yang kita tadi bicarakan operation, Pak, ya kan? Kalau kita tadi, jadi di dalam gambar besok di pertemuan berikutnya nanti akan saya satukan dalam satu dalam urutan slide yang bagus. Jadi yang operation kan ini, Pak. Ya, kita bahas saja masalah yang ada di di Pak Febrian. Nah, kemudian di food processing ini, kalau ini kan seolah-olah ini semua, bukan seolah, ini memang diambil dari kebun sendiri ya. Mulai dari land preparation, infrastructure, planting, ya, maintenance, harvesting, evacuating, transporting. Jadi artinya ada kegiatan. Ya, di dalam, kalau kita bicara di food processing ini, ya, itu ada satu kegiatan pemasukan buah yang dilakukan oleh kebun sendiri, kebun inti lah. Tetapi ada juga pemasukan, ya, pasukan buah dari yang lain. Ya. Jadi ini harus diterjemahkan Bapak Ibu sekalian sebagai sesuatu yang fleksibel. Jadi jangan dianggap kaku seperti ini ya value chain di enggak. Ini karena ini di kebun sendiri semua dari pre-nursery, nursery. Ya, tetapi nampaknya ya dengan kemajuan bisnis sekarang dan pertumbuhan yang ingin dikejar oleh perusahaan, baik dari sisi yield, dalam sisi overall output di pabrik dan juga pasokan ke pasar, itu membutuhkan tidak bisa hanya dipenuhi oleh kebun sendiri. Sehingga kemudian di fruit processing ini, di anak panah yang terakhir ini, akan ada pasokan dari luar. Ya. Ya, dari luar ini yang kalau kita melihat, ini kan di inbound Pak tadi. Ya, di inbound. Nah, kalau kita kemudian inbound itu kita letakkan di dalam model bisnis Pak, kan itu adalah partner. Ya, partner. Tetapi di dalam pencermatan value chain yang tadi, yang porter tadi ya, yang juga anak panah tadi, itu tidak value chain dia. Ya. Kan dia justru kita harapkan itu adalah satu pasokan yang tidak menambah nilai apapun bagi perusahaan kecuali kemudian kita menganggap bahwa pembinaan pada petani, ya, pada pemasok itu akan bisa menghasilkan kualitas TBS yang seperti layaknya TBS yang dipasok oleh kebun inti kita. Ya, maka kemudian perlakuan daripada supply chain itu kemudian ada juga value chain yang dari arah lain, Pak. Jadi kalau ini value chain dari kebun kita, kemudian nanti akan ada juga value chain dari kebun orang lain, yaitu adalah kebun dari petani. Ya. Nah, kemudian di dalam kita mengurusi value chain di dalam kebun kita sendiri kan kita sangat serius nih. Ini salah satu contoh bagaimana penerapan atau mekanisasi, ya, peralatan modern, manajemen modern, dan saya kira juga saya melihat itu dilakukan oleh Astra dengan sangat serius ya Pak, melalui pengembangan sistem informasi ya. Yang itu namanya nggak ingat saya namanya, banyak berkesan wanita nggak salah itu, ya kan Pak. Nah itu kan di dalam rangka untuk membangun di sini, tetapi tidak dilakukan untuk membangun tadi Pak value chain yang kita anggap value chain yang berasal sumber bahan baku material itu dari petani atau dari siapapun. Kalau kita memang masih bisa menerima itu dari pengepul atau dari trader, ya, dari immediate trader, tidak masalah. Tidak semua harus kita langsung kepada petani, tetapi pembinaan tadi, Pak, pembinaan value chain, ya, karena bagi kita, bila kemudian seorang trader atau seorang petani itu bisa mempertahankan jumlah, kualitas, dan harga, serta pasokan yang konsisten sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan di pabrik, maka itu kita sebut dengan value chain. Nah, sehingga pendekatan dari kita agar kemudian bisnis itu bisa jalan, ya partner itu yang menjadi penting di dalam ini Pak.
di dalam bentar Pak. Ya, di dalam ini Pak. Ya ini. Ya. Jadi partner ini. Nah, inilah yang menurut saya kemudian apa yang kita lakukan bahwa di dalam strategi itu kalau itu kita anggap value chain, maka apa langkah-langkah yang memungkinkan ya, bahwa partner kita ini kemudian mendapatkan ya, bahwa bagi dia ya, itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kita ya melalui penerapan suatu distribusi kompetensi ya, jadi suatu kemampuan kita mengendalikan ini Pak, itu juga satu keunggulan, mengendalikan partner kita yang tadi Pak Febian katakan sangat sulit itu. Ya, menurut saya karena belum secara serius saja Pak, jadi masih kemudian itu sebagai entitas tersendiri karena dianggap luar, ya, dianggap buah luar, pasokan buah yang lain gitu ya, sehingga maka tadi saya sebut bahwa kecenderungan perusahaan untuk mencoba ya mengelola lahan orang lain itu secara penuh ya, ya artinya full manage ya, ada yang half manage tapi cenderung full manage dengan mengabaikan atau mencoba meminimalisir peran daripada pemilik kebun itu Pak. Nah kalau toh itu pun harus dilakukan, nah, bagaimana agar pemilih itu masih merasa memiliki dan merasa terlibat di dalam proses itu. Nah, banyak di dalam plasma atau apapun bentuknya itu merasa dia tidak terlibat dalam proses itu. Ya, sehingga kemudian akal sehatnya itu tidak bisa masuk. Gitu. Akal sehat, oh kalau seperti ini sebenarnya saya lebih unggul. Tidak bisa, karena orang-orang seperti itu kan cara berpikirnya berbeda dengan orang lain. Maka saya katakan di dalam hal itu kita harus memahami betul sebenarnya apa tuh yang dia inginkan, ya, apa tuh yang mungkin menjadi kesulitan bagi dia. Ya, apa tuh pekerjaan dia yang dianggap sulit. Ada 3 hal Pak di dalam membangun di partner, ya, dan kemudian bagi dia, ya, kita adalah customer. Nah, bagaimana kita membangun bisnis model untuk dia? Ya, artinya dia bisa melihat bahwa kedua belah pihak itu harus sepakat apa tuh pekerjaan yang bisa diringankan oleh kita kepada partner kita. Tadi Pak, maka kalau ada tier 1, tier 2 kan memangnya di industri otomobil kan dia membantu mesin, membantu menghitungkan Pak, menghitungkan HPP-nya, bagaimana mencoba menghitungkan sistem penggajian, bagaimana meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya, ya, ya karena mereka melihatnya secara long term. Ya. Nah kemudian dari situ apa toh yang dianggap sulit bagi dia? Jadi ada 3 hal Pak, itu adalah job, ya, task yang selalu dikerjakan. Kedua adalah pain, apa yang dia rasakan itu sulit dan menyebabkan dia menderita. Ketiga adalah gain, yaitu apa yang dia peroleh melalui hubungan kita, ya, melalui hubungan antara yang dipasok dan vendor pemasok, atau antara kita usaha yang membutuhkan resources itu, sumber daya, dengan pemasok. Nah, 3 itu harus dipecahkan. Oleh dipecahkan departemen divisi itu. Apa tuh pekerjaan yang dia rutin lakukan? Ya, kita bantu. Kemudian apa tuh yang dia rasa sulit? Apa bayar sekolah atau memenuhi kebutuhan apa rutin harian, ya. Ya, kemudian gain, apa yang dia peroleh dengan hubungan kita dengan kita dan apa yang kita tawarkan dan dia mendapatkan, oh ada manfaatnya hubungan dengan Pak Febrianto Astra dibanding saya berhubungan dengan pengepul. Nah, hubungan inilah yang harus dibangun. Ya, maka
betapa pentingnya blok key resources dengan blok key ini, Pak. Kalau di dalam industri yang relatif memiliki cara pandang yang sama, contoh vendor dengan Astra ya, Astra Agrolestari lah, itu kan sudah dianggap cara berpikirnya relatif seragam ya, mungkin tidak terlalu heterogen. Tapi kalau kita bicara dengan para petani yang dapat dikatakan notabene bukan seorang pengusaha yang dia sebenarnya hanya mengandalkan hidupnya dari 1-2 hektar atau mungkin maksimal 5-10 hektar dari kebun dia, maka itu cara anunya berbeda. Ya inilah yang menurut saya perlu dikembangkan lebih jauh. Kenapa demikian? Karena sangat penting sekali untuk keberlanjutan industri kelapa sawit, mengingat bahwa pemerintah sekarang lebih juga harus berpihak pada petani atau masyarakat, dan 43% dari luas kelapa sawit dimiliki oleh petani. Dan ketiga, isu-isu yang menyangkut masalah lingkungan dan masalah baik itu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik itu menjadi sangat penting. Ya, tadi yang pestle tadi, Pak. Jadi secara nasional itu akan berpengaruh, makanya kebijakan tertentu pemerintah yang kemudian harus berpihak pada petani. Ya ini yang dulu waktu kita ingat pada waktu bicara masalah minyak goreng, Pak, itu Pak, petani mengancam mau demo lah, kemudian ya takut ya. Ini kan juga menjadi satu pertimbangan tentu agar bagaimana kita membangun hubungan partner ya atas sumber daya yang kita butuhkan. Ya ada komentar balik Bapak Ibu sekalian. Jadi penanganannya seperti itu. Jadi di dalam kita mencoba menerapkan value chain di dalam supply chain dan kemudian meletakkan di dalam bisnis model. Ya, jadi bisnis model yang kita bangun itu tentu berbeda ya. Pada waktu kita bicara mengenai bahwa value chain itu ada di bawah kontrol kita sepenuhnya. Nah, sedangkan kalau kita bicara bisnis model yang di mana partner itu adalah petani yang tidak bisa kita dalam kontrol kita sepenuhnya, itu tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Nah, di sini maka kalau kita membuat perencanaan bisnis model, ini di sini beda, Pak. Di partnernya di sini ada petani, asosiasi kelapa sawit. Nah, tentu penanganan antara blok ini dengan blok ini tentu sangat berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Ya, ini yang menurut pendapat saya itu belum dilakukan karena banyak ya yang di dalam hal ini masa sosial, kultur dan etnik, Pak. Etnik ya kemudian bercampur dengan keyakinan, ya bercampur dengan keyakinan seseorang ya, pada sesuatu hal, ini harus menjadi perhatian. Pendekatannya akan berbeda. Maka saya katakan bahwa bisnis model inilah yang bisa mensukseskan strategi yang kita jalankan. Strategi mungkin strateginya sama ya, pada value chain ya. Cuma satu adalah value chain yang memang itu sepenuhnya controllable di bawah perusahaan, dan ada value chain yang tidak purely controllable di bawah perusahaan. Seperti tadi, sumber bahan baku atau TBS yang berasal dari orang lain. Dan itu berlaku juga di semua industri kayu ringan, industri kayu, ya itu semua akan akhirnya sampai pada taraf seperti itu. Contoh industri kayu ringan di Indonesia juga mengalami kesulitan pada waktu untuk mendapatkan kayu yang dipakai untuk buat mebel yang secara kualitas bagus, harga oke, jumlah sesuai yang diinginkan, dan waktu pengiriman yang tepat. Itu sama, industri biomasa mengalami yang sama, dan selalu kemudian bicara mengenai peran serta ya, daripada petani ya, dan itu yang selalu sudah menjadi masalah. Nah, ini khusus di kelapa sawit ini karena dapat dikatakan bisa menghasilkan profit yang lumayan dan cukup, menurut saya perlu juga mulai dikembangkan ya kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak partner strategi ini, key partner
khususnya bahan baku. Dan ini nampaknya juga problem ini meningkat dengan pesat di berbagai daerah, ya, karena bahwa bagaimanapun lokasi-lokasi pabrik atau lokasi kebun ini semakin lama akan meningkatnya hubungan, ya, kontak dengan masyarakat, dengan semakin meningkatnya kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ya, dan pengembangan wilayah satu daerah yang dulunya tidak ada masalah, kemudian suatu saat akan jadi masalah. Kesadaran orang akan atau kebutuhan orang akan ekonomi dan pengakuan atas hak itu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman yang saya katakan tadi di pestle tadi, yaitu adalah makro environment atau lingkungan makro yang itu dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, teknologi, kemudian hukum, legal, ya, hukum yang berlaku. Nah, hukum ini jadi menarik. Hukum itu ya bisa saja hukum adat, ya, kalau kita melihat hukum di Indonesia ya Pak, hukum adat ada, ya, hukum pidana, hukum secara pidana ada, hukum perdata, jadi banyak hukum di situ. Nah, itulah yang saya katakan pestle tadi. Nah, sehingga kemudian pemahaman mengenai partner ini tentu akan bisnis model itu bisa beda-beda, Pak. Bisnis model untuk di daerah Sumatera beda dengan Kalimantan. Karena ada yang membedakan yaitu di sisi tadi kalau memang kita membutuhkan partner yang kuat, ya, apalagi ini partner utama ya, karena pabrik tanpa buah ini ya, atau pabrik tanpa pasokan buah apa yang mau dibikin? Karena CPO ini sumber resources yang utama adalah buah. Nah, inilah yang jauh lebih penting ya, tanpa harus kemudian mengakuisisi tanah itu sebagai milik perusahaan, maka penting sekali agar kita bisa berpartner secara long term dengan perusahaan-perusahaan ini. Ini tidak mudah, karena juga terjadi di luar negeri, Pak. Kalau di luar negeri, namanya mengenai gula, Pak, di Eropa itu juga. Kalau gula di sana kan memakai gula bit ya, bukan gula batangan, bukan sugar cane, tetapi dia sugar beet. Itu juga selalu ada silang pendapat tetap berlangsung terus. Tetap berlangsung artinya industri tetap berkembang terus sehingga dia memiliki kapasitas yang berlebih sehingga mampu mengekspor gula raw sugar ya. Raw sugar itu bukan berarti dari sugar cane, bisa juga berarti dari sugar beet, Pak. Yang seperti buahnya seperti semangka seperti buah itu yang ya, jadi lupa nama buahnya. Jadi seperti itu, Pak. Ada yang komentar balik, Pak, atau ada pendapat lain? Silakan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya, Pak, mau menambahkan yang tadi yang disampaikan Pak Febri. Ya, Pak, bagus ya, silakan. Ya, berhubung sama kan di bagian sama, mungkin saya menyampaikan terkait dengan competitive advantage yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Bahwasanya seperti halnya program-program partnership, customer relationship itu adalah bagian dari competitive advantage itu sehingga bisa, itu Pak, menjadi bisa. value sebagai substitusi untuk bisa, Pak. Iya, Pak ya. Ya. Nah, terus gini Pak, pertanyaan saya, ketika itu sudah dilakukan ternyata kita belum kompetitif dengan kompetitor sehingga ada beberapa yang mungkin kita harus evaluasi. Mungkin evaluasinya adalah berkaitan dengan supply chain yang tadi ya Pak ya, baik inbound maupun outbound di operasional kita sehingga bisa memangkas agar bisa kompetitif. Mungkin itu Pak. Ya, saya kira memang tadi di strategik tadi, pemilihan strategik tadi sesuai dengan flow yang kita sepakati dan kita kembangkan ini, Pak ya. Itu memang harus demikian. Jadi kalau itu ada sesuatu yang salah, kemungkinan bisnis modelnya yang tidak tepat, Pak. Di inbound outbound-nya sudah pas, tetapi di bisnis model yang tidak tepat. Itu yang menurut saya yang perlu dilihat. Ya, perlu dilihat. Karena demikian, bisa saja mungkin customer segment dari CPO itu beda-beda, Pak. Ya, saya tidak tahu bagaimana langkah daripada Astra dalam hal itu. Atau Bapak di Astra bukan Pak Bagus? Oh iya Pak, sama dengan Pak Febri. Sama ya. Tapi
Juga bisa juga kalau memang itu customer segment yang sama ya tadi. Ya, bagaimana kita berhubungan dengan key partner ini yang betul-betul kita melihat tidak efektifnya di mana? Apakah di dalam hal value chain yang di luar kebun inti, ya, atau yang mana, Pak? Menurut Bapak yang mana? Pengalaman yang sekarang di mana yang menurut hasil evaluasi yang belum pas itu di mana itu? Kalau belum pasnya adalah sesuatu di sisi operation mungkin ya, di sisi operation terkait dengan mohon maaf saya terbuka terkait dengan competitiveness kita kan berkaitan dengan pricing ya. Tadi yang Bapak contohkan terkait dengan ayam dan bebek tadi kan pengalaman Bapak, harganya berubah-ubah sehingga dari sisi customer itu terkait dengan trust sudah kita berikan terkait program partnership, ternyata terkait dengan pricing menimbulkan ketidakpastian yang berpengaruh terhadap trust tadi, Pak. Itu kan ada terkait dengan manajemen pricing di sisi suatu perusahaan yang mempengaruhi adalah tingkat operasional, baik efektivitas dari pekerjaan atau operasional ataupun hasilnya. Contoh terkait rendemen kan seperti itu, Pak. Ya, artinya momennya rendemen dengan ekstraksi ya, CPO extraction di pabrik itu ya memang harus saya katakan di dalam strategi itu kan boleh diterapkan di semua mata rantai kan, Pak. Dan apalagi di pabrik ini kan termasuk value chain karena itu meningkatkan nilai dan bisa juga malah justru kalau tidak dikelola secara baik justru malah menurunkan nilai kan. Nah, ini yang menurut saya, maka kenapa harus komplit, Pak? Nah, maka di dalam bisnis model, aktivitas tadi untuk menghasilkan itu kan berarti aktivitas yang mampu menghasilkan CPO yang sesuai dengan standar yang kita inginkan, Pak. Nah, resources-nya ada nggak? Nah, mungkin kalau kita bicara yang pabrik, tentu partnernya, nah ini isinya bisa banyak, Pak. Proposisi itu bisa 1, 2, 3, aktivitas juga bisa 1 sampai 100 atau bisa sampai 10 sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, kemudian resource juga macam-macam, partner juga banyak macam-macam. Nah, kalau di pabrik vendor, nah, contoh maunya lifetime dari beberapa komponen sudah memenuhi belum? Jangan-jangan juga di sisi lain di value chain yang lain sudah diperbagus, tetapi ada value chain yang justru dia tidak melakukan satu inovasi di dalam strategi dia sih ya. Jadi competitive event itu harus ada di tiap paling bagus di setiap mata rantai yang menumbuhkan nilai, Pak. Ya, yang paling bagus. Jadi ada kompetitif di setiap ini. Ya, walaupun tidak disyaratkan semua, ya, tetapi kalau kemudian total competitive event itu menghasilkan sesuatu yang membuat dia menjadi produk lainnya yang unggul, maka itu dikatakan bahwa strateginya sudah benar, Pak. Maka kenapa di gambar itu kan ada kompetitif 1, 2, 3. Jadi tidak bisa hanya satu tunggal di satu mata rantai tertentu, Pak. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kenapa strategi itu tidak bisa tanpa kemudian diletakkan dalam supply chain yang di dalamnya ada value chain. Kemudian bisnis modelnya seperti apa? Gitu, Pak. Karena di dalam supply chain tidak mengenal adanya istilah customer relationship, kemudian channels, kemudian key activity, ya. Ada key resources dan partner itu tidak ada. Itu, Pak. Mana Pak Bagus? Jadi seperti itu. Baik, Pak. Masuk, Pak. Sama yang kedua, Pak. Minta tolong, Pak, materinya. Ya. Bisa belajar. Nanti saya susun ya. Saya susun karena meloncat-loncat nanti saya serahkan untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi pada teman-teman di perusahaan atau orang yang berbisnis untuk mencoba meramu membuat formula sendiri bagaimana atau menyusun satu strategi yang bisa diimplementasikan. Karena saya juga mengalami hal yang sama dulu ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Saya juga mengalami hal yang sama dan saya berpikir kenapa demikian, kenapa seperti itu ya. Saya juga pernah jadi konsultan dan segala macam. Apa yang menjadi permasalahan? Dari situlah kemudian muncul ya ini mestinya harus diletakkan seperti itu dan dari beberapa teori yang ada itu memang harus seperti itu, Pak. Ya, dengan demikian kita bisa melakukan monitoring evaluasi mana yang itu. Maka sering orang mengatakan bahwa strategi tidak bisa berjalan, itu benar. Kalau perusahaan kan paling pakai balance scorecard, Pak, begitu ya, tapi kan tidak bisa berjalan itu.
Nah, kita yang di operation, yang menjadi jenderal lapangan ini kadang-kadang terbentur dengan berbagai permasalahan tadi. Tetapi dengan melalui kuliah ini saya harapkan ada brainstorming dan ada juga satu sharing pengalaman, ide, ya, dan juga mungkin data-data informasi yang bisa dipakai di teman-teman ini dari berbagai industri, ini dari industri kayu ada, dari industri sawit ada, mungkin dari industri-industri yang lain, atau bahkan para teman-teman yang sekarang sudah mulai untuk mencoba membuat usaha sendiri atau usaha sampingan di luar pekerjaan pokoknya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, jadi sangat menarik sekali pembicaraan ini dan kita orang-orang praktisi ini kadang-kadang selalu di dalam kita bicara itu berpikir mengenai apa teorinya, apa lapangannya begitu ya, apa atau kesulitan-kesulitan dan kalau kita menerapkan apa atau problem kemungkinan yang akan muncul, jadi potential barrier di lapangan seperti apa, itu yang kemudian membuat itu menjadi menarik sekali. Ya, dan ini kesadaran seperti ini memang harus diberikan kepada semua, termasuk kepada partner kita. Ya, jadi nggak bisa partner itu mungkin semaunya, yang itu yang mengakibatkan sebenarnya akhirnya bisnis itu secara keseluruhan akan runtuh. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Jadi nanti Pak Bagus nanti saya coba susun lagi ya Pak ya. Pak. Terima kasih Pak. Nanti saya akan kirim kepada Bapak-Bapak sekalian untuk bisa dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada lain mungkin kita akhiri dulu ya. Jadi banyak hal yang sudah kita bicarakan ya. Walaupun beberapa itu merupakan pengulangan, tetapi ini adalah dalam rangka pendalaman. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa merenungi dan mengkaji lebih dalam, khususnya untuk meningkatkan peran serta Bapak Ibu di perusahaan atau meningkatkan karir, dan juga mungkin suatu saat harus berbisnis sendiri, yang mungkin suatu saat bosan di bawah orang kemudian ingin berbisnis. Nah, ini bisa menjadi juga satu cara pikir ya, bagaimana satu usaha apapun bentuknya itu dibangun, dan dengan cara bagaimana kita bisa memposisikan usaha kita menjadi satu usaha yang dipertimbangkan dan menjadi pilihan dari sekian puluh atau sekian ratus usaha yang kita berikan. Atau bahkan pada waktu kita bicara di dalam perusahaan, kita bisa melihat apakah yang kita lakukan ini bisa menjadi bagian sumbangan dari strategi secara keseluruhan. Karena di dalam perusahaan dia hanya strategi garis besar. Jadi contoh kalau kita mungkin saya akan bahas juga sedikit besok di balance scorecard. Banyak yang memakai balance scorecard, itu adalah sustainable financial. Ya, jadi adalah keberlanjutan di bidang finansial khusus untuk perusahaan yang berorientasi profit. Nah, itu hanya itu saja yang dinyatakan, tetapi kemudian bawah-bawahnya ada internal business process, kemudian ada juga learning and growth, itu tentu sangat sulit diterjemahkan tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana membangun satu manajemen strategi dan bagaimana membuat satu strategi implementasinya dan bagaimana mengetesnya strategi itu maka saya katakan bahwa itu adalah a set of strategic ya. Jadi suatu set of strategi yang itu merupakan satu cara agar satu mata rantai atau beberapa mata atau seluruh mata rantai itu memiliki kemampuan yang menonjol atau distinctive kompetensi dalam bentuk apapun ya. Tidak dalam bentuk alat ya, tetapi dalam bentuk produk, dalam bentuk prosedur, dalam bentuk manajemen, dalam bentuk kebijakan. Semua itu adalah kompetensi, Pak. Ya, kompetensi itu punya arti luas, dan kemudian di situ kita terapkan dalam supply chain dan value chain di dalam supply chain. Kemudian kita lihat bisnis modelnya cocok enggak? Karena bisa saja bahwa itu cocok di supply chain itu, tetapi bisnis model ini menuntut yang lain. Contoh tadi, partner kita di Kalimantan ya, untuk TBS di Sumatera, mungkin di Sulawesi atau di Papua akan berbeda. Maka menuntut bisnis model. Jadi satu set strategik yang kita terapkan di dalam supply chain dan value chain di dalam, itu menuntut bisnis model yang berbeda. Walaupun strateginya sama, Pak.
Nah, ini yang perlu menjadi perhatian karena kenapa kunci dari ini adalah bisnis model yang kemudian akan memunculkan satu bentuk tawaran nilai yang berbeda. Ya, kemudian di situ ada konsep diferensiasi, konsep positioning, dan akhirnya itu menghasilkan keunggulan daya saing. Jadi keunggulan daya saing sifatnya abstrak, walaupun itu bisa didukung oleh bentuk value yang barang, layanan, atau hal-hal yang lain yang mungkin bersifat abstrak tetapi dinilai oleh pelanggan itu adalah sesuatu yang layak dibayar dengan harga yang sudah ditetapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, saya kira itu dari saya dan semoga diskusi ini membawa manfaat bagi saya sendiri khususnya pada Bapak Ibu sekalian, dan saya akan siapkan ini presentasinya saya urutkan sesuai dengan diskusi kita dan semoga ini juga bisa mendorong bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih lanjut mengembangkan ilmu manajemen strategik ya, dengan juga mencoba mendorong manajemen fungsi yang lain seperti pemasaran, pengadaan pembelian juga menerapkan dan mendukung strategik di bisnis inti. Ya, harus di bisnis inti. Tadi saya katakan. Ya, fungsi yang lain juga harus mendukung. Bagian pengadaan pembelian juga harus mendukung. Ya. Itu yang tadi dikatakan bahwa manajemen fungsi tadi yang dikatakan Pak Fabian dan Pak Bagus di dalam rangka untuk pasokan TBS ke dalam pabrik itu kan fungsi di dalam pasokan, jadi fungsi pengadaan dan pembelian. Nah, maka harus bisa align, ya, bisa selaras dengan strategi yang ditetapkan perusahaan yang contohnya yang saya katakan momennya keberlanjutan di dalam bidang finansial. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang, terima kasih. Salam Siang, sehat Pak. dan Makasih, kita bisa. Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam Pak. sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Izin le Pak. Ya ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang. Terima kasih.